Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan memulai proses problem-based learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Humaira Albar dengan NIM channel 11221129. Saya di sini sementara menggantikan ketua kelompok PBL kami yang sementara berusaha join untuk PBL karena jaringan yang kurang baik. Mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing untuk teman-teman. Saya persilahkan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Humayra Sarnastika dengan NIM channel 11221116. Terima kasih. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Widianti Ili, bisa dipanggil Wida dengan NIM channel 11221034. Terima kasih. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Nabila Putri dengan NIM channel 11221071. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Hitriana Juliani Ariska dengan NIM channel 11221185. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Hairil Mario dengan NIM channel 1 1221 206. Perkenalkan nama saya Heidi Yurika Mambaya dengan NIM C0112221181. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Qais dengan NIM channel 11221087. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Syakira dengan NIM C0112211086. Terima kasih. Baik, karena teman-teman sudah semua perkenalan, mungkin kita bisa langsung masuk untuk diskusi. Untuk Heidi, mungkin boleh share screen skenario yang telah diberikan. Oke. Slide. Jadi, ada skenarionya. Ya. Jadi di sini kita diberikan skenario, saya akan bacakan. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mulut mencong ke sebelah kanan. Pada pemeriksaan fisis ditemukan hemiparase sinistra otot-otot mimik di inferior mata. Dahi dapat berkerut pada kedua sisi, bicara cadel, dan lidah miring ke kiri. Bisa dibuka tujuan pembelajarannya. Jadi di sini kita akan menentukan nervus kranial apa yang terlibat pada suatu manifestasi klinis. Kemudian kita membedakan manifestasi klinis lesi nervus kranial perifer dan sentral. Kemudian memeraktikan teknik pencarian literatur dengan efektif, ini sudah kita lakukan. Kemudian memeraktikan kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik yang nanti akan kita lakukan. Baik, mungkin bisa kita mulai saja untuk yang pertama, yaitu mengidentifikasikan kata-kata sulit dari skenario yang telah diberikan. Saya beri alih kepada Heidi untuk menunjuk teman-teman yang ingin menjawab. Saya persilakan. Baik, untuk tahap pertama mungkin setelah membaca skenario, kita terlebih dahulu mengidentifikasi kata-kata yang sulit atau yang kurang familiar dan mencari artinya. Mungkin teman-teman yang ingin boleh raise hand.
Untuk Humaira Albar, boleh silakan memberikan pendapat. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan Heidi. Jadi setelah membaca skenario sebelumnya, kata asing yang asing yang belum pernah saya dengar sebelumnya itu adalah hemiparesis. Jadi setelah saya mencari dari berbagai sumber, hemiparesis adalah istilah medis untuk menggambarkan suatu kondisi adanya kelemahan pada salah satu sisi tubuh atau ketidakmampuan untuk menggerakkan anggota tubuh pada satu sisi. Istilah ini berasal dari kata hemi yang berarti separuh, setengah, atau satu sisi, dan paresis yang berarti kelemahan. Namun perlu diingat bahwa hemiparesis ini berbeda dengan lumpuh karena ini hanya kelemahan bukan kelumpuhan atau plegia. Hemiparesis juga sering disebut hemiparese. Kemudian di skenario itu yang ada itu adalah hemiparese sinistra pada otot mimik pada inferior mata. Jadi karena tadi hemiparese itu kelemahan pada satu sisi, berarti dapat saya simpulkan bahwa di skenario ini orang tersebut mengalami kelemahan pada bagian kiri dan bagian bawah dari mata sebelah kiri yang mengalami kelemahan. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada yang ingin berpendapat lagi? Saya izin menambahkan. Silakan. Jadi sebenarnya jawaban saya atau pendapat saya dengan Humaira Albar sebenarnya cukup sama. Namun menurut saya hemiparesis adalah kelemahan otot di mana pada salah satu sisi bagian tubuh akibat sindrom klinik yang terjadi setelah serangan suatu penyakit, contohnya adalah mungkin penyakit stroke, dan ini timbul secara mendadak, progresif, dan berupa defisit neurologi vokal yang berlangsung selama kurang lebih 24 jam atau lebih. Nah, hemiparesis ini kemudian dapat menyebabkan disfungsi secara motorik permanen. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Nabila Syakira. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, Permisi. baik. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat tentang mengenai kata sulit yang berada pada skenario yaitu hemiparesis, yaitu merupakan kondisi ketika salah satu sisi tubuh dari bagian kepala hingga kaki mengalami kelemahan sehingga sulit digerakkan. Kondisi ini umumnya dialami oleh penderita stroke atau Bell's palsy dan harus segera ditangani karena bisa menyebabkan kelemahan permanen dan kelumpuhan. Namun pada skenario yang tadi, yaitu si penderita mengalami hemiparesis sinistra sehingga yang pada bagian wajah, sehingga bagian wajahnya yang sebelah sinistra itu mengalami kelemahan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk Heitiana, apa ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya izin menambahkan. Jadi jawaban menurut yang saya cari di berbagai sumber, sebenarnya hampir mirip dengan yang teman-teman sebutkan tadi. Di mana hemiparese itu adalah suatu kelemahan yang terjadi pada salah satu sisi tubuh, di mana pasien dapat menggerakkan sisi tubuh yang terkena hemiparese tersebut, namun dengan kekuatan otot yang sangat lemah.
Yang saya dapat tambahkan, mungkin hemiparesis ini terjadi secara sekunder terhadap apabila terjadi gangguan saraf motorik descendant dari korteks cerebri. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Nabila Putri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman-teman mengenai hemiparesis, yaitu terjadi karena adanya kerusakan jaringan pada salah satu sisi otak. Kerusakan otak terbanyak disebabkan oleh stroke. Selain itu, hemiparesis juga bisa disebabkan oleh cedera kepala, otak, atau infeksi otak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin memberikan sedikit fun fact tentang hemiparesis, yaitu dialami oleh 8 dari 10 orang yang menderita stroke. Kondisi ini dapat membuat penderitanya kesulitan untuk melakukan banyak hal, termasuk berdiri, berjalan, atau bahkan menelan. Oleh karena itu, hemiparesis perlu ditangani secara menyeluruh sehingga kualitas hidup penderitanya bisa menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Baik, saya kira untuk kata sulit yang pertama sudah cukup jelas. Selanjutnya mungkin kata sulit yang kedua, apa ada yang ingin memberi pendapat? Mungkin dari teman-teman yang mungkin dari Wida. Baik, kalau menurut saya kata yang sulit itu adalah kata cadel. Jadi berdasarkan hasil pencarian saya dari beberapa jurnal, yaitu dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya menemukan pengertian dari cadel, di mana cadel ini merupakan gangguan berbicara, di mana dalam istilah medisnya adalah disatria, atau yang berarti terganggunya artikulasi. Pada orang yang terkena stroke atau badannya lumpuh sebelah, maka lidahnya pun biasanya akan ikutan lumpuh. Oleh karena itu, biasanya cara berbicaranya juga akan terganggu, di mana disebut juga dengan pelo atau cadel, dan biasanya pada penyakit stroke, hal ini merupakan hal yang ditemui pada awal-awal gejala penyakit stroke. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk mungkin bisa ditambahkan Nabila Putri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Saudari Widayanti Ili mengenai kata sulit kedua, yaitu cadel. Jadi kondisi cadel atau sitartria yakni defisit bahasa karena kesulitan dalam menggerakkan palatum, lidah, dan bibir sewaktu berbicara yang akibatnya artikulasi dan pengucapan kata, sedangkan gramatika atau tata bahasa, komprehensi, dan pemilihan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Andi Humairah, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, jadi dari sumber yang saya dapatkan, cadel atau distakria digolongkan pada gejala mayor yang terwujud dalam bentuk gangguan motorik unilateral dan bilateral seperti berkurangnya koordinasi, gangguan sensorik unilateral atau bilateral, afasia atau disfasia atau bicara yang terganggu, dan hemianopia atau gangguan pada separuh sisi lampu pandang. Sekian dari saya. Baik, mungkin untuk Humaira Albert, ada yang ingin ditambahkan? Ya baik, terima kasih Heidi atas kesempatannya. Jadi selain menjadi sulit berbicara seperti yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi, penyakit yang digolongkan motor speech disorder ini juga memengaruhi sistem pernapasan sehingga sistem pernapasan menjadi lemah. Dia sulit digerakkan atau
dapat tidak berfungsi sama sekali pasca kambuhnya stroke. Kemudian penentuan taraf keparahan di Sartria sendiri ditentukan dari sistem saraf bagian mana yang terganggu. Tapi bukan hanya stroke, cedera kepala, cerebral palsy, dan distrofi otot juga dapat memengaruhi tingkat keparahan di Sartria ini atau cadel. Terima kasih. Baik, mungkin untuk selanjutnya kita akan menentukan nervus kranial yang terlibat dan manifestasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat. Baik, untuk Andi Hairil Mario, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk nervus cranialis yang terlibat pada manifestasi klinis pada skenario tersebut, yaitu nervus facialis yang merupakan saraf kranial yang mempersarafi otot ekspresi wajah dan melibatkan 3 otot. 3 otot tersebut yaitu musculus frontalis, musculus orbicularis oculi, dan musculus orbicularis oris. Pada skenario tersebut terlihat jelas bahwa hemisparase terjadi pada bagian otot-otot wajah, sehingga diketahui bahwa nervus cranialis yang terganggu adalah nervus 7 atau nervus facialis. Selain nervus facialis, menurut pendapat saya, nervus yang juga turut mengalami gangguan adalah nervus hipoglossus, melihat bahwa pasien turut mengalami gangguan motorik pada lidah. Demikian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Humaira Albar, saya persilakan. Baik, terima kasih Heidi. Jadi jawaban saya sama seperti Mario, cuma mungkin saya jelaskan menurut pemahaman saya. Jadi menurut saya nervus yang terlibat atau lesi itu adalah nervus 7. Karena seperti yang dikatakan Mario tadi, nervus 7 itu mempersarafi 3 otot. Dan salah satunya adalah musculus orbicularis oris, yaitu otot yang terdapat pada mulut. Yang nervus 12 juga mengalami lesi menurut saya karena dia mempersarafi otot lidah. Sehingga kan kalau mau memeriksa otot hipoglossus ini atau nervus 12 itu, cara pemeriksaannya pasien itu biasa disuruh untuk menjulurkan lidah dan menggerakkan dari sisi ke sisi. Dan diketahui lidah pasien ini mencong ke kiri, jadi tentu ada lesi pada nervus 12. Sekian menurut saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk Heidiana saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk jawaban saya juga sama seperti yang lain, yaitu nervus 7 untuk otot-otot wajah bagi otot mimik inferior mata dan untuk mencong mulut, dan nervus 12 untuk lidah, di mana saya mendapatkan jawaban ini dari sumber
yaitu jurnal neuroanatomi dari Mark Christopher Amos dan Sanjeev Pargawal pada tahun 2022, di mana di jurnal itu dikatakan bahwa nervus cranialis 7 dan nervus cranialis 12 masing-masing menginervasi otot-otot wajah bagian bawah dan lidah. Dan saraf-saraf kranial ini menerima persarapan unilateral dari saluran piramidal, di mana lesi unilateral N pada ke nervus cranialis 7 dan cranialis 12 ini masing-masing akan bermanifestasi sebagai penurunan atau drooping wajah bagian bawah atau deviasi lidah dari sisi lesi, di mana ini nampak pada kasus di mana ada mencong pada mulut, itu saya interpretasikan sebagai manifestasi dari nervus cranialis 7, kemudian hemiparase pada inferior mata juga sebagai manifestasi dari lesi pada nervus 7, dan juga lidah berdeviasi ke kiri sebagai manifestasi dari lesi pada nervus cranialis 12. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk Widayanti saya persilakan. Menurut jurnal yang saya baca, saya juga memiliki tanggapan yang sama dengan teman-teman saya, yaitu pada nervus cranialis yang ketujuh, yaitu pada nervus facialis. Jadi pada nervus ini, tipe kerusakan yang terjadi adalah kerusakan pada tipe sentral, di mana pada kasus ini paling sering terjadi penyakit stroke yang memiliki ciri-ciri pada daerah yang dipersarafi oleh musculus orbicularis oris mengalami kelainan, yaitu pada sudut nasolabialis datar searah lesi, serta mulut mencong searah non-lesi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk pertanyaan nomor 2 sudah jelas dari teman-teman semua. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu organ yang dipersarafi oleh nervus yang terlibat. Mungkin untuk Saudara Muhammad Nur Quraish, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut yang telah saya baca, organ-organ yang dipersarafi oleh nervus yang terlibat, yaitu nervus ketujuh. Nah, menurut yang saya baca itu, nervus ketujuh itu dia bisa mempersarafi secara motoris maupun secara sensoris. Secara motoris dia menginervasi otot-otot di sekitar wajah, seperti orbicularis oculi, frontalis, dan orbicularis oris. Dan dia juga menginervasi sensoris umum di wajah dan sensoris khusus di lidah, terutama di bagian 2/3 anterior lidah yang dilewati oleh inti korda timpani. Sedangkan itu dia juga menginervasi sensoris proprioseptif pada kepala dan leher. Sekian dari saya. Maaf, apa bisa untuk jawaban yang nomor 3 tadi yang disampaikan oleh Saudara Ais untuk diulang, soalnya tadi sepertinya jaringannya kurang bagus, jadi terputus-putus. Terima kasih. Tes. Suara saya sudah terdengar jelas? Iya, sudah. Baik. Menurut yang saya baca, organ-organ yang dipersarafi oleh nervus ketujuh itu terutama terletak pada bagian wajah dan leher di manusia. Nah, nervus 7 ini dia membawa inervasi secara motoris maupun secara sensoris. Contohnya sensoris umum itu dia bisa sebagai
sensoris proprioseptif atau fungsi keseimbangan kepala. Nah, kemudian ada juga sensoris khusus, yaitu pada bagian organ lidah pada manusia di bagian 2/3 anterior, di mana nervus ketujuh ini menginervasi saraf-saraf sensorik pada papila-papila lidah untuk dibawa ke korteks cerebri. Kemudian selain sebagai inervasi sensorik, nervus ketujuh ini juga membawa inervasi secara motoris, terutama ke otot-otot sekitar wajah dan otot-otot sekitar leher, seperti musculus sternocleidomastoideus, musculus orbicularis oculi, dan musculus frontalis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Andi Hairil Mario, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya ingin menambahkan beberapa jenis otot yang diinervasi oleh nervus 7 untuk lebih memperjelas jawaban dari teman saya, yaitu Ais. Untuk bagian otot yang ada pada mulut mencong ke kanan, yaitu lemah otot mulut sinistra. Yang berperan di situ adalah musculus orbicularis oculi, musculus zygomaticus baik mayor maupun minor, serta musculus risorius. Selanjutnya yaitu hemiparase pada otot-otot mimik sinistra di inferior mata. Salah satu beberapa musculus yang ada di situ yaitu musculus orbicularis oculi, musculus zygomaticus mayor maupun minor, kemudian musculus risorius, musculus levator labii, musculus levator labii alaquenasi, kemudian musculus auricularis anterior. Selanjutnya untuk jika dilihat dari gejala bicara cadelnya, menurut saya belum bisa mendefinisikan tentang jenis cadel yang seperti apa pada skenario tersebut. Selanjutnya untuk lidah miring ke kiri. Lidah miring ke kiri di sini saya menyimpulkan bahwa terjadi lemah otot ekstrinsik pada lidah. Sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mario untuk tambahannya.